Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai menerapkan penyusunan perjalanan dinas. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Regita Natasha Putri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji. Saya Sabda Asita sebagai penyaji. Saya Mawada Hainong sebagai penyaji. Saya Mas Ibrahim sebagai penyaji. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh saya. Cinta. Yang pertama, kita masuk pengertian perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 km dari sebatas kota, yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan dapat dilakukan menggunakan alat transportasi pribadi yang biayanya nanti ditanggung oleh perusahaan yang menugaskannya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis perjalanan dinas. Jenis-jenis perjalanan dinas terdapat 3, yaitu yang pertama ditinjau dari wilayah. Yang pertama, perjalanan bisnis dalam negeri, contohnya antar kota, antar daerah, dan antar provinsi. Yang kedua, perjalanan dinas luar negeri, contohnya antar negara. Nah, yang kedua, itu ditinjau dari transportasi. Dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perjalanan lewat darat. Perjalanan lewat darat dapat menggunakan alat transportasi seperti bus perusahaan, travel, dan kereta api. Yang kedua, perjalanan lewat laut. Perjalanan lewat laut dapat menggunakan kapal apabila tersedia waktu yang panjang dan tidak menyisahkan waktu. Yang ketiga, perjalanan lewat udara. Apabila lokasi terletak di luar Pulau Sumatera dan tidak dapat memungkinkan untuk menggunakan alat transportasi laut, maka menggunakan alat transportasi udara untuk mempersingkat durasi perjalanan bisnis. Contohnya seperti menggunakan pesawat. Nah, yang ketiga, ditinjau dari tujuan. Dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, perjalanan bisnis untuk kegiatan sosial. Yang kedua, perjalanan dinas untuk pelatihan. Yang ketiga, perjalanan dinas untuk pelatihan. Yang keempat, perjalanan dinas untuk kegiatan sosial. Dan yang terakhir, perjalanan dinas untuk tender. Sekianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Maisa. Kepada Maisa, saya persilakan. Baik, saya Mas Ibrahim akan melanjutkan materi tentang persiapan perjalanan dinas. Yang pertama, persiapan rencana perjalanan dinas. Persiapan rencana perjalanan dinas meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum perjalanan dinas. Langkah pertama adalah melakukan riset kota tujuan untuk dinas, termasuk informasi geografis, cuaca, transportasi lokal, dan tempat penginapan. Yang selanjutnya, yang B, persiapan dokumen perjalanan dinas. Persiapan dokumen perjalanan dinas meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyiapkan segala keterangan yang melengkapi perjalanan bisnis atau dinas. Yang ketiga, persiapan transportasi dan akomodasi. Persiapan transportasi dan akomodasi meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perjalanan dinas berjalan dengan lancar. Yang keempat, persiapan daftar perjalanan dinas atau itinerary. Persiapan daftar perjalanan dinas meliputi untuk memastikan bahwa perjalanan dinas berjalan dengan lancar. Daftar perjalanan dinas harus mencakup informasi tentang keberangkatan, kedatangan, dan persinggahan, serta memastikan bahwa semua kegiatan yang akan dilakukan telah direncanakan dengan baik. Yang kelima, persiapan pembiayaan perjalanan dinas. Persiapan pembiayaan perjalanan dinas harus meliputi langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa biaya perjalanan dinas dapat dikelola dengan efektif. Hal ini meliputi memastikan bahwa uang saku yang diterima telah cukup untuk seluruh keperluan selama perjalanan dinas, serta memastikan bahwa semua pengeluaran telah dicatat dan disimpan sebagai bukti laporan keuangan. Berikutnya adalah tujuan perjalanan dinas.
Yang pertama ada perjalanan dinas untuk mengikuti tender. Yang pertama perjalanan dinas untuk mengikuti tender proyek. Perjalanan dinas untuk mengikuti tender proyek dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti proses tender proyek yang diadakan oleh perusahaan lain. Pemimpin harus memahami persyaratan dan mekanisme tender yang diadakan serta mempersiapkan proposal surat penawaran atau SPH yang berisi pernyataan teknis dan persyaratan administrasi serta company profile. Yang kedua, perjalanan dinas untuk mengikuti seminar atau rapat kerja nasional. Perjalanan dinas untuk mengikuti seminar atau rapat kerja nasional dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti acara seminar atau rapat kerja nasional. Hal yang perlu disiapkan adalah mempelajari rapat atau makalah seminar secara cermat yang biasanya sudah ditentukan dan terlampir dalam undangan seminar. Yang ketiga, perjalanan dinas untuk mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat umum pemegang saham RUPS dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Pimpinan harus memahami hak dan kewajiban pemegang saham dan mempersiapkan materi rapat yang sudah diterima oleh para pemegang saham. Yang keempat, perjalanan dinas untuk melakukan pembukaan kantor atau perusahaan cabang. Perjalanan dinas untuk melakukan pembukaan kantor atau perusahaan cabang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembukaan kantor atau perusahaan cabang. Hal yang perlu disiapkan adalah company profile untuk keperluan pembuatan akta notaris pendirian cabang perusahaan, serta orang yang akan dipersiapkan sebagai pimpinan cabang. Yang kelima, perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat. Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pimpinan harus mempersiapkan buku-buku referensi dan makalah diklat. Selanjutnya, dan yang terakhir, perjalanan dinas untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah ke negara lain. Perjalanan dinas untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah maupun ke negara lain dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan kunjungan kerja ke informasi ke daerah-daerah atau negara lain. Informasi yang perlu disiapkan adalah tujuan dan tempat tujuan serta keberangkatan dan transportasi yang akan digunakan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrina Hansita. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Pada Sabrina, saya persilakan. Sabrina kita akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu membuat checklist perjalanan dinas. Tujuannya yang pertama yaitu menyusun rencana perjalanan yang terorganisir dan efisien. Yang kedua, memastikan semua persyaratan dan persiapan yang terpenuhi sebelum perjalanan. Yang ketiga, menyediakan dokumen yang diperlukan seperti visa, paspor, atau ID. Yang keempat, mengkoordinasikan dengan pihak terkait seperti rekan kerja, manajemen, atau departemen terkait sebelum dan selama perjalanan. Yang kelima yaitu mengidentifikasi tujuan utama dari perjalanan dinas dan memprioritaskannya. Selanjutnya, ini contoh dari checklist perjalanan dinas. Yang diperlukan seperti surat tugas, PPT, lembar surat undangan, kemudian di checklist. Selanjutnya membuat daftar perjalanan dinas itinerary. Itinerary merupakan rencana perjalanan yang disusun ketika hendak berpergian. Rencana perjalanan ini yang mencakup daftar tempat yang akan dikunjungi, jadwal kegiatan harian, transportasi, dan segala hal lainnya yang berhubungan dengan perjalanan dinas. Selanjutnya, fungsi itinerary. Yang pertama yaitu untuk memaksimalkan waktu perjalanan. Yang kedua, memastikan rencana perjalanan berjalan dengan baik. Yang ketiga, meminimalisir waktu yang terbuang percuma. Yang keempat, membuat perjalanan lebih mudah dan cepat dari satu titik ke titik lainnya. Yang kelima, membantu dalam memprioritaskan tujuan utama dari perjalanan dinas. Ini contoh dari perjalanan dinas itinerary. Hari Sabtu tanggal waktu 3.15 kegiatan berangkat ke Pontianak. Tempatnya Bandara Samudi Noen. Keterangannya Garuda GA S50. Begitu juga hari-hari selanjutnya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada
Baik, terima kasih kepada Sabrina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mawanda. Pada Mawanda, saya persilakan. Baik, saya Mawanda Ainam akan melanjutkan materi dari Sabrina Arsita. Selanjutnya yaitu adalah menyusun laporan keuangan perjalanan dinas. Langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan perjalanan dinas yang pertama adalah mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, contohnya seperti kwitansi, bon, ataupun nota. Yang kedua adalah mengelompokkan bukti-bukti pengeluaran tersebut kepada pos pengeluaran. Contohnya adalah pos biaya penginapan, pos biaya transportasi, pos biaya entertainment, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjumlahkan secara keseluruhan dari pos-pos pengeluaran tersebut, lalu akan muncul nominal uang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan tersebut. Selanjutnya di sini adalah contoh laporan biaya perjalanan bisnis. Di sini dituliskan ada yang melakukan perjalanan, jabatannya, dan tujuan serta tanggalnya. Selanjutnya ada rincian dan harga untuk dana perjalanan dinas tersebut. Dan dapat dicatat apabila dana perjalanan dinas lebih besar dari biaya pengeluaran, maka sisanya akan dikembalikan kepada bagian keuangan. Begitu juga sebaliknya, apabila dana perjalanan dinas lebih kecil dari biaya pengeluaran, maka pihak keuangan akan mengganti kekurangan tersebut. Selanjutnya yaitu menyusun jadwal atau agenda pimpinan. Jadwal atau agenda pimpinan adalah kegiatan yang dilakukan urutan pekerjaan dan jangka waktu penyelesaiannya yang dilakukan oleh pimpinan. Untuk menyusun atau merumuskan jadwal atau agenda kegiatan pimpinan membutuhkan ketelitian dan kecermatan, mengingat bahwa pimpinan tidak mungkin menghadiri atau melaksanakan suatu kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu, sekretaris harus mampu mengatur jadwal kegiatan menggunakan segala prioritasnya berdasarkan urutan surat masuk dan juga berdasarkan dengan kepentingan kegiatannya. Selanjutnya di sini adalah langkah dalam menyusun agenda atau jadwal pimpinan. Yang pertama adalah mencatat atau merekap semua kegiatan insidental pimpinan. Contohnya seperti janji temu, rapat, seminar, kegiatan bisnis, perjalanan dinas, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan agar penyusunan kegiatan insidental dan penyusunan kegiatan rutin agar tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Yang kedua yaitu adalah mencatat pekerjaan yang berkaitan dengan urusan dalam perusahaan, luar perusahaan, ataupun dan pribadi dari pimpinan tersebut. Yang ketiga adalah mencatat pekerjaan yang mendesak, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang keempat yaitu adalah menetapkan skala prioritas berdasarkan pentingnya dari sebuah pekerjaan yang ada. Yang kelima yaitu adalah setelah ditetapkannya skala prioritas, lalu pilihlah pekerjaan yang akan dikerjakan berdasarkan pada hari kerja keesokan harinya atau sesuai dengan jadwal pekerjaan yang ada. Selanjutnya, di sini ada contoh format jadwal kegiatan pimpinan mingguan. Di situ tertulis ada harinya, jadwalnya, waktunya, kegiatan, dan juga keterangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mawanda Ainam. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok